Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Paman Kicau, channel ekosistem membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, langsung aja ya. Saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari warga Nusantara. Assalamualaikum Om Sanda. Mau tanya, saya baru dapat murai lumayan bagus di pemilik lama. Selalu bongkar isian di rumah. Buka kerodong langsung ngeplay, enak banget bongkar. Sampai di rumah saya, mengapa jadi ngukluk saja? Rawatan sama persis. JK77 kroto 2 kali seminggu, umur 2 kali mabung. Apa karena di rumah saya sering dengerin murai ngukluk juga atau gimana ya Om? Jadi galau. Demikian, terima kasih, mohon solusinya, matur suwun. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi teman kita ini baru saja beli burung, baru saja dapat burung yang katanya burungnya enak. Di pemilik sebelumnya burung itu bongkar materi, ya kan? Dan sewaktu nyampe rumah juga burung itu bongkar materi, nyujut sewaktu dibuka kerodong untuk pertama kalinya gitu ya. Umum nih, biasanya burung yang on, ini anggap aja burungmu itu yang baru, ini burungnya on. Nyampe rumahmu, kok di rumahmu itu ada burung banyak. Apalagi burung murai batu, itu pasti begaduh itu nanti. Paling enggak 3 hari lah ya, itu begaduh itu nanti. Wah, terus gembrong. Tapi lama-lama tensi itu akan mulai menurun ya. Yang tadinya gembrong nih, nembak, terus mungkin akhirnya cuman ngukluk saja. Nah sekarang ya cuman saut-sautan suara harian ya, waktu pagi hari itu. Umumnya begitu ya. Nah sekarang ini kan burungmu yang kamu lihat kayaknya ada perbedaan yang sangat drastis gitu ya perubahannya. Dimana yang tadinya di rumah pemiliknya itu wah pokoknya materian terus lah. Tetapi kenapa kok sekarang di rumahmu itu kok hanya gonggongan saja? Soal rawatan sama, nggak ada rubahnya. Terus ini kenapa? Apakah karena di rumahmu itu tadi ada burung yang suka gonggong-gonggongan gitu ya, atau dia bunyi hariannya itu cenderung suara ngukluk gitu ya. Oke Om, sebenarnya kalau hanya suara ngukluk di rumah ya, itu sih nggak masalah, nggak apa-apa. Toh memang kalau untuk pemain, di saat dia punya burung lebih dari 1 burung dalam 1 rumah, itu kalau bisa tuh ya bunyinya santai-santai saja. Kalaupun dia ada keluar materi, itu kan kalau burung sekarang nih teman-teman, ya memang sedikit beda dengan burung-burung dulu. Kalau burung dulu, ukuran burung itu kok hariannya banyak nembak materi atau nada-nada tinggi, kemungkinan besar burung itu siap tarung atau waktu itu dia merespon sesuatu untuk dia marah. Kan begitu ya. Cuman kalau dia tidak mengeluarkan materi atau suara-suara nada tinggi, besetan kah atau apapun yang kasar-kasar seperti itu, ya dulu itu dianggap burungnya belum siap gitu ya. Nah kalau sekarang nih teman-teman bedanya apa? Sekarang nih burung sekarang ini lebih banyak ya pemberdayaan materinya. Orang-orang sekarang tuh pinter untuk nyetak burung dengan materi bagus. Ini orang sekarang nih, pinter-pinter sekarang. Kalau dulu kan kita mau upayakan burung punya materi bagus harus beli burung hidup masteran gitu ya. Ya kalau ngonslet, kalau nggak ngonslet, burung masterannya nih tadi loh, nggak gacor gitu teman-teman. Akhirnya malah nggak kemasteran burungnya. Murainya itu loh nggak kemasteran. Karena masternya atau gurunya ini nggak gacor. Bahkan nggak bunyi. Ya nggak masuk ya. Nah sekarang ini, orang sekarang ini mereka tahu bahwa selain burung hidup,
pakai MP3 itu sudah sangat cukup. Dan itu juga bagus. Oke ya. Jadi kalau burung sekarang itu cenderung dia tanpa harus marah, dia bisa mengeluarkan suara isian. Burung sekarang itu seperti itu. Nah, gini aja wis. Burungmu hariannya gonggongan. Ya kan? Hampir sama kayak burung-burung yang ada di rumahmu. Apakah ini ikut kayak burung di rumahmu? Kan begitu kan pertanyaannya ya. Ya bisa jadi. Itu bisa jadi karena gini teman-teman, di saat ada burung baru ya, kan tadi saya bilang itu pasti akan begaduh. Setelah itu mulai tenang ya, mulai bisa beradaptasi. Nah, kalau kita ngerawat burung lebih dari satu dalam satu rumah, biasanya itu ada alfanya. Iya kan? Di situ ada alfa aja tuh nanti. Oh, alfanya yang paling bagus om ya? Belum tentu. Kayak ini kan, jadi burungku itu ada di 3 tempat ya. Di rumah yang belakang perumahan, ini di rumah depan, kalau ini perumahan depan, terus sama rumah yang lama, ya kan? Kalau SS ini kan saya taruh di rumah perumahan, ya kan? SS itu kalau di rumah cenderung diam, malah yang seolah-olah alfa itu malah burung pastol. Ya, cukup gacor, burungnya respon dan sebagainya. Biasanya kalau burung punya sifat alfa seperti itu nggak mau dia ditumpangin gitu loh ya. Dia pengennya kayak seolah-olah paling hebat di situ. Dan itu belum tentu dia benar-benar hebat di lapangan. Kalau bicara bagus ya insya Allah lah, burungmu, burungku, burung yang kita pelihara itu burung bagus. Tetapi kalau segi kualitas belum tentu burung alfa itu kualitasnya yang paling bagus. Gitu ya. Ya tapi juga ada yang mungkin teman-teman kebetulan di rumahnya punya burung banyak. Dan yang satu ini yang paling gacor ya, bukan karena alfa. Mungkin karena yang lain juga belum on burungnya. Tapi juga ada yang alfa itu juga yang kualitasnya bagus. Oke lah. Gini aja om, kalau burungmu di rumah itu ada alfanya dan alfanya itu cenderung suaranya ngukluk, kemungkinan apalagi ini burungmu kan burung muda. Ya, burung muda. Terus alfanya itu tadi suaranya yang dia mungkin agak tua dari burungmu gitu ya. Terus dia cukup gacor. Ya, kalau burungmu bunyi dia pokoknya numpangin gitu loh. Alfa itu biasanya begitu. Tapi dengan respon itu suaranya gonggongan saja. Ya, akhirnya burungmu ngikut. Yang namanya juga masih burung muda ini. 2 kali urakan tuh masih muda. Gitu ya. Ini pengalaman aja. Aku ini kan juga biasa karena aku ada anak ya yang aku kenal di sini itu yang ya pernah juga aku bikinkan konten kan. Anak itu suka burung, terus saya saranin untuk buka sekolah burung ya. Terus burung trotolan dari tempatku tuh ada 1-2 lah yang aku sekolahkan di sana. Di saat aku punya minusan ya, jadi kalau anak minus nih malah nggak keluar teman-teman ya, nggak mungkin aku keluarkan ya. Ini ya namanya burung walaupun dia minus kan ya, dia juga butuh materi kan. Ya sudah, sambil saya juga bantu supaya dia punya siswa. Tak titipkan. Nah ini kan materinya bagus nih. Burung ini tidak terkontaminasi dengan burung yang ada di rumahku kan. Harusnya begitu. Memang betul. Memang betul ya. Tapi di saat ini kok saya taruh di rumahku. Terus mungkin ada beberapa bulan gitu ya. Nanti entah itu gonggongannya, entah itu maksudnya ngukluknya ya. Entah itu gonggongan atau ngukluknya, entah itu materi 1-2 itu juga dia akan ngikut dengan burung yang ada di rumah itu. Kebandang bahasanya begitu teman-teman ya. Ya itu hal yang wajar saja om ya, wajar. Nah sekarang gini, bicara tentang burung yang ngukluk di rumah itu sebenarnya memang bagus seperti itu. Ya, kalau di rumah itu kita tidak bicara tentang untuk ngajari materi lagi loh ya, atau pemasteran lagi loh. Kita lebih ke targetnya adalah mengkondisikan burung itu supaya nantinya kondisinya tuh betul-betul bagus saat mau kita siapkan ke lomba. Burung-burung yang ada di rumah, keinginan pemain itu ya dia santai-santai saja. Cukup ngukluk-ngukluk saja untuk hariannya. Oke? Walaupun toh sekali 2 kali dia bisa suarakan materi, tetapi
Ya itu tadi, nggak apa-apa dia mau materi, nggak apa-apa. Ya, tetapi tidak dengan ekspresi kemarahan. Artinya dia tidak sedang on waktu itu, sedang tampil. Kalau udah dengan ekspresi kemarahan itu seolah-olah burungnya tarung, dan itu yang akan berpengaruh nanti di lapangan. Ya, pokoknya kalau untuk pemain, kebetulan di rumah itu ada lebih dari satu burung, artinya banyak burung murai batu dalam satu rumah. Pengennya itu yang santai-santai saja, hariannya itu ya ngoklok-ngoklok tok aja, ya saut-sautan tok gitu loh teman-teman, itu enggak apa-apa. Gitu ya. Om, nggak usah panik om, burungmu katanya kan burung bagus. Asal rawatannya itu mengikuti, atau nanti kamu pengen memaksimalkan lebih ke menaikkan atau menurunkan, artinya ada apa? Mulai untuk otak-atik settingannya lagi itu monggo ya. Tetapi hal sekecil ini jangan jadikan kamu pusing, karena kalau kamu terlalu pusing nantinya itu akan jadi masalah di burungmu. Kenapa seperti itu? Logikanya di saat kamu pusing, kamu banyak tekanan, kamu banyak pikiran, padahal itu tidak perlu kamu pikirkan. Yang terjadi apa? Kamu akan banyak penanganan di burung yang kamu rawat. Itu saja. Bukan burungnya udah burung bagus. Diterusin aja dulu lah. Nanti kalau nggak maksimal di lapangan baru di otak-atik untuk settingannya. Gitu aja ya. Oke? Paham kan ya? Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.